Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Kali ini kita ada di segmen tajam, tanya jawab murai batu. Oke teman-teman, saya akan menanggapi dan menjawab ya komentar-komentar teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Ya, kali ini di video yang aku kasih judul dijamin anti cabut bulu selamanya. Banyak sekali komentar-komentar teman-teman yang sudah masuk ya. Saya akan coba untuk merespon dan menjawab pertanyaan yang teman-teman tulis ya di kolom komentar YouTube. Oke teman-teman, ini ada dari Mas Pendi Aja, Banjarnegara hadir Om, terima kasih ilmunya Om, sukses selalu. Sukses juga untuk Mas Pendi Aja. Dimas Nugroho Official, Purbalingga hadir Mas, terima kasih Mas Dimas. Kaum marginal, kalau paruh murai batu yang bagian bawah lebih panjang itu kelebihan apa, kekurangan kalsium Om? Gini aja ya, itu kan sesuatu yang tidak normal. Jadi menurutku tangkringannya itu ada yang salah sampean ya. Coba ganti aja tangkringan itu dengan tangkringan yang ada amplasnya. Kalau memang burung sampean itu tidak nyaman dengan tangkringan yang ada amplasnya, yang kayu asam itu yang atas ya, yang bawah itu yang ada amplasnya, insya Allah nanti juga kerja dengan bagus dan nantinya secara alami ya, paruh itu akan rapi kembali. Karena saat dia setelah makan itu biasanya kan di usap-usap di tangkringan yang ada amplasnya itu. Jadi untuk teman-temanku mungkin yang belum paham ya dengan tangkringan yang ada amplasnya itu kan, teman-teman mungkin mengira bahwa itu hanya supaya tangkringan tidak licin. Padahal itu sebenarnya ada manfaatnya juga gitu loh teman-teman ya. Manfaat lainnya apa? Satu, untuk paruhnya supaya dia itu normal, dan juga untuk kuku ya. Karena kita kan juga nggak bisa mau pegang terus potongin kuku burung gitu ya. Karena burung juga nggak bisa motongin kukunya sendiri gitu ya. Nah itu nanti kalau teman-teman pakai tangkringan yang ada amplasnya, maka paruh dan kukunya ini akan tumbuh dengan bagus gitu ya, dengan normal. Oke, lanjut, ini ada dari Mas Anggi Azwa, Mojokerto hadir dari lereng Gunung Penanggungan. Oh ini dari Mojokerto ini ya. Oke lanjut, Mas Radi Agung, berarti kalau trotolan dikasih kroto tiap hari plus dicampur mineral tiap hari aman ya Om? Aman. Udah tak pastiin ya, tak jamin aman. Kalau untuk teman-teman peternak yang sudah paham dan sudah cukup lama beternak murai batu, yang memang betul-betul mementingkan kualitas gitu ya, maka mineral ini bukan sesuatu yang asing gitu ya, dan itu setiap hari itu diberikan. Entah itu saat dia itu penjodohan, ngeram, bertelur, ngelolo anak, itu tetap diberikan ya. Oke lanjut, dari Mas Sunarno, nyimak bosku, terima kasih. Ini dari Mas Capung Agung, Om Sanda, makasih ilmunya ya. Semoga nggak bosan untuk berbagi pengetahuan and sukses selalu buat Om Sanda. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya berikan itu bermanfaat. Lanjut, ini dari Mas Aib Saipullah ya. Malam sambil ngopi, izin nyimak Om. Salam dari Jabar Tea. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ini dari Mas Reza Hendrawan, makasih Om Sanda ilmunya. Tapi saya mau tanya sedikit Om Sanda, pemberiannya tiap hari atau seminggu berapa kali? Terus dicampur sama kroto aja apa gimana? Makasih Om Sanda, salam dari Bandung. Itu sebenarnya ada ya di video tadi ya. Nanti dibiasakan gini loh teman-teman ya, lihat aja videonya sampai habis. Nanti kalau kurang jelas baru bertanya ya. Itu sampean bisa berikan tiap hari ya. Kalau untuk burung dewasa, sampean berikan itu saat burung mabung, waktu dia mulai tumbuhkan bulu itu. Cukup itu aja. Tapi kalau untuk trotolan, itu sampean bisa berikan setiap hari. Lanjut ke Surya Riyanti.
Makasih Om Sanda dan sukses selalu. Terima kasih juga. Ini dari Mas Liv Zainuddin, Sintang, Kalimantan Barat, selalu nyimak. Terima kasih. Nur Hadi, terima kasih Mas Sanda, sukses selalu. Terima kasih juga Mas Nur Hadi. Tony Irawan, Mas Sanda, saya make tulang sotong, kadang make susu bubuk. Bagus nggak Om? Posisi burung pastol dokor. Aman tidak Om? Mohon pencerahannya. Selam dari Lambar. Nah teman-teman, dilihat dari komentar Mas Tony Irawan ini ya, tentang tulang sotong dan susu bubuk, apakah ini bagus? Ini bagus ya, ini juga bisa untuk burung. Mas Tony Irawan ini kan pengen mendapatkan sumber kalsium ya, yang bisa didapatkan dari tulang sotong atau susu bubuk. Sebenarnya sumber-sumber kalsium selain itu juga sudah pernah aku bahas, seperti mana kulit telur, cangkang kerang, atau pil kalek gitu ya, itu juga bisa diberikan. Itu manfaat nantikan supaya burung kita tidak kekurangan kalsium. Hanya saja kalau di mineral itu teman-teman, itu sudah ada kalsiumnya, dia juga ada vitamin B-nya, ada zincnya, ada vitamin D gitu ya. Lebih komplit aja sih, pendukung untuk pertumbuhan tulang ya, supaya apa? Supaya burung kita tidak kekurangan kalsium. Dan juga pertumbuhannya nanti akan normal. Oke, lanjut. Ini dari Mas Liham Doang. Merak nyimak Om, terima kasih. Dari Denis Ardiano. Terima kasih Om Sanda atas ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Di sini saya ingin bertanya Om Sanda, untuk pemberian bila dicampurkan air, apakah bisa Om Sanda? Soalnya burung saya tidak terlalu cocok diberikan kroto, burung dewasa ya, ini burungnya dewasa. Terima kasih Om Sanda, mudah-mudahan dijawab dan mohon maaf apabila dari pertanyaan saya ada yang salah. Sukses selalu dan bermanfaat selalu untuk ilmu-ilmunya Om Sanda. Menurut saya kalau di air itu kurang efektif ya. Nah sekarang kalau burung sampan memang tidak cocok pakai kroto. Oke, kita nggak usah pakai kroto ya. Kalau di air tuh boleh atau tidak tuh boleh aja, cuman kurang efektif aja menurut saya. Terus ya, selain kroto apalagi kita bisa aplikasikan ke mana gitu ya. Ya ke jangkrik itu kan bisa. Saat kita mau kasih jangkrik ke burung, taruhlah ini tempat pakan ya, kita taburkan aja itu mineral di situ, petelin jangkriknya, putusin kakinya, masukin ke situ, kocokin, udah ini nempel nanti teman-teman itu ya, karena basah itu ya, jangkrik kan kakinya kita putusin itu kan pasti ada airnya tuh, dia nanti nempel ya, udah dikit aja nggak masalah, yang penting masuk. Oke ya, itu bisa, ulet Hongkong pun bisa. Sebelum kita kasih ke burung, kita pites aja kepalanya, nanti kan ada air dan itu nanti juga akan nempel gitu Om Danis ya. Oke lanjut, ini dari Mas Tri Atmojo. Taruh di sosis nggak apa-apa ya Om, bagus ya. Gini, ini teman-teman mungkin yang belum paham dengan sosis itu apa ya. Sosis itu kan extra fooding ya, pakan tambahan ya, seperti mana kroto, jangkrik, ulat Hongkong itu kan extra fooding. Extra fooding itu kan bahasa Inggris ya, atau pakan ekstra ya, kita artikan lagi yaitu pakan tambahan. Nah, saya ciptakan sosis itu ya, itu udah cukup lama teman-teman, dan itu memang sangat efektif untuk gitu ya, untuk teman-teman yang betul-betul memperhatikan tentang pertumbuhan di trotolan, atau juga untuk teman-teman yang menginginkan supaya burungnya yang diternakkan itu mendapatkan nutrisi yang cukup, jadi nanti produksinya juga bagus ya. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang merasa kesulitan mendapatkan kroto gitu ya. Mungkin teman-teman sulit dapat kroto, terus dapat kroto pun krotonya kurang higienis ya. Ini sebagai solusi. Saya takut burung trotolan yang teman-teman pelihara itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akhirnya saya menciptakan sosis itu. Nah,
Nanti untuk teman-teman yang sudah paham dengan sosis ya, sosis itu bukan sosis yang ada di pasaran ya, itu cuman penyebutannya aja. Komposisinya sosis itu kan telur, fur, bisa kita tambahkan madu, bisa juga minyak ikan. Nanti kalau kepo pengen tahu, ada videonya, nanti dilihat. Jadi ndak usah tanya-tanya sosis ayam apa sosis sapi, ndak nyambung ya. Kelihatan betul, nanti dilihat sama teman-teman. Oh, ini yang komen kurang nyimak, nah, gitu ya. Yang nyobeng kurang nyimak, jadi malah ketawa nanti teman-temannya. Oke ya, itu tadi Om Tri Atmojo itu bagus. Sampai campurkan ke sosis itu juga bagus. Oke, lanjut. Hari Squad Plat Ade hadir Om Sanda, terima kasih. Adi Puspito nyimak, terima kasih. Hadi Siswanto nyimak Mas, terima kasih juga nih. Teddy Rianto, makasih infonya Om, terima kasih juga. Oke, lanjut ya. Ini dari Pak Gilang. Om Sanda mau nanya, saya beli trotolan, saya kasih jangkrik 10-10 ya pagi sore. Kalau besar-besar saya kasih 8. Masalahnya kenapa tuh burung kadang dipetelin, matokin kakinya ya Om. Tolong infonya Om Sanda. Semoga lancar selalu channelnya. Salam dari Plat KB. Begini, itu sudah satu indikasi bahwa burung sampean itu kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium itu dari mana sih sebenarnya awalnya? Dari awal berproduksi, ini kan trotolan jelas ya. Dari awal berproduksi itu sendiri juga bisa ada dampak kekurangan kalsium. Mungkin dari induknya, gitu ya. Maka kalau untuk ukuran peternak, ya saya katakan peternak yang sudah jam terbangnya tinggi, pasti menggunakan mineral itu pasti. Kalau peternak belum menggunakan mineral itu, saya bisa katakan berarti ilmunya masih, strata keilmuannya itu masih kurang gitu loh ya. Oke ya, bolehlah nggak pakai mineral boleh, tapi pasti mereka itu juga bagaimana mencari sumber kalsium. Karena mereka paham, kalau orang sudah beternak lama, pasti dia paham. Oh, apa yang mendukung produksi peternakan saya itu bisa berjalan dengan bagus, hasilnya bagus itu ya. Mereka paham gitu loh ya. Kalau udah lama, kalau ternaknya cuman sebulan, setahun, 2 tahun terus komen, saya nggak pernah pakai kalsium Mas, nggak pernah pakai mineral, tapi burung saya, oh, ya udah nanti agak lama dikit nanti masih masalah gitu kan ya. Toh juga burung sampean ada masalah juga nggak mungkin ngomong sama saya. Oke lah ya. Jadi gitu Om. Ini Pak Gilang ya. Nanti itu bisa diberikan mineral seperti itu. Ingat, ini bukan obat, tapi ini lebih ke suplemen yang bisa membantu burung untuk mencukupi atau melengkapi sesuatu yang kurang ya, yang seharusnya didapatkan oleh burung. Itu tadi ya, burung sampean kekurangan kalsium ini tadi, saya bilang kan burung kekurangan kalsium tuh ada yang dia ada dampak, ada yang juga tidak. Nah, salah satunya burung sampean itu ada dampak. Dan mungkin saja dari mulai dia dari panen itu ya, dari anakan trotolan itu dia sudah kekurangan kalsium, sumber kalsiumnya dia sudah nggak dapat. Akhirnya sekarang burung sampean matukin kakinya. Bisa kita lihat ya, dan ini teman-teman harus tanggap. Kalau ini teman-teman nggak tanggap gitu ya, satu contoh nih ya, satu contoh teman-teman harus tanggapnya seperti ini. Mas, burung saya itu cabul ya, sekarang mabung. Tapi kenapa kok setelah dia itu mulai tumbuhkan bulu, kok pasti dicabutin tuh bulunya. Tapi saat burung itu rontok bulu, kok dia nggak nyabutin. Tapi kalau burungnya tumbuh, kok malah nyabutin. Pasti saat menumbuhkan ekor tuh pasti dia nyabut bulu juga. Akhirnya ekornya patah-patah atau bulu dadanya itu bolong gitu. Itu kan udah jelas ya, bahwa itu sebenarnya konten-konten awal loh itu ya, yang saya berikan itu. Jadi burung itu bisa kita lihat apakah dia kekurangan atau tidak di kalsium itu, ada dampak atau tidak dari kekurangannya itu. Satu ya, dia nyabut bulu, dimakan bulunya. 2, dia suka matukin kukunya sampai kukunya copot. 3, matukin ring. 4,
Dia turun ke bawah, biasanya sering main di bawah dasar sangkar. Itu kotoran putih itu digarukin tuh pakai paruh dia, ya. Nah, itu satu gambaran, ya, indikasi. Kita bisa mengindikasikan bahwa burung kita itu kekurangan kalsium. Nah, sekarang gini loh, saya bahas di video ini tadi, saya kasih judul supaya teman-teman nantinya tidak mengalami kasus cabut bulu yang disebabkan karena kekurangan nutrisi kalsium itu tadi. Maka alangkah baiknya dari trotolan aja kita udah berikan seperti itu. Nantinya teman-teman tidak akan pusing dengan kasus-kasus yang cabul. Entah itu teman-teman burungnya itu memang ada keturunan cabul atau tidak, ya sudah deh. Ini sekarang burungnya keturunan cabul. Dari trotolan itu udah kasih kroto sama mineral ini. Saya pastikan dewasanya tidak akan cabul nantinya. Tuh ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, karena kalau nanti udah keserang cabul, teman-teman pusing tuh nanti ya. Bukan hanya burungnya yang stres, teman-teman juga pasti stres nantinya. Oke teman-teman ya, lanjut. Ini dari Mas Dika Pratama. Dicampurkan ketika membuat sosis apa bisa? Takarannya berapa? Menurut saya sih lebih baik terpisah aja Om Dika ya. Jadi saat sampai mau menghidangkan sosis itu baru sampai taburkan aja di atasnya. Dan itu yang saya lakukan. Gitu ya. Lanjut ya. Ini dari Mas Pakel 13. Izin Om ikut nyimak, terima kasih. Ini dari Mas Billy Alfian. Nyimak Om dari Cikarang, sukses selalu atas ilmunya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ninang Handoyo 14. Hadir nyimak Om dari Band 38 Lampung Timur. Terima kasih. Dwi Motor Lampung Tulang Bawang hadir Om. Terima kasih juga. Dari Swi hadir Om dari Sukabumi, semoga sehat selalu, terima kasih. Rian Ardianto hadir Om, terima kasih juga Mas Rian. Al Munawir BF ikut nyimak Om biar tahu. Oke, terima kasih. Asesio 05. MB saya cabul dari trotol sampai pastol, sekarang nggak sembuh-sembuh, padahal dah mengikuti channel Om Sanda terus. Terima kasih. Gini, kalau lihat dari kasusnya Asensio, oh ini udah saya jawab ya. Saya jawab dah kasih ini aja. Terus ada lagi nih dia jawab, Asensio 05 jawab lagi, udah Om, udah saya kasih kalsium, udah saya asingkan. Cara yang Om Sanda saranin di video juga sudah saya lakuin semua Om, tapi masih cabul. Oke ya. Terus ini ada yang jawab lagi, Hengki, dari Mas Hengki ya. Sini Om biar saya rawat. Kayak gini ya. Menurut Asensio ya, ini sudah disimak semua video saya. Saran saya sudah saya kasih. Dia sudah kasih mineral ya, mungkin kalsium sudah dikasih, sudah diasingkan juga burung, kok masih tetap aja gitu. Nah, kalau dilihat dari kasusnya Asensio ini kan diawali dari trotol. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya, rata-rata orang menyimpulkan apabila burung itu nyabul, rata-rata itu antara tinggi settingannya ya, terus atau burung terlalu emosi ya, selalu seperti itu rata-rata. Nah, kalau kita bicara tentang trotol, bagaimana menyimpulkan? Masa sih trotol dapat birahi ya kan? Masa sih trotol dapat emosi? Kan enggak ya. Seharusnya seperti itu. Oke, berarti yang kasus ketinggian ini tadi berarti ini nggak mungkin ya. Berarti kasusnya apa? Mungkin kekurangan kalsium. Oke, kalsium sudah diberikan, tapi tidak menyelesaikan ya. Nah, ada penyebab-penyebab lain, dan itu sering saya bahas, bukan hanya sekali dua kali. Saya selalu ingatkan pada teman-teman kasus cabul. Setiap orang menanyakan kasus cabut bulu, saya pasti di depan itu mengatakan cabut bulu ada beberapa faktor ya penyebabnya. Salah satunya kekurangan kalsium ya, atau terlalu tinggi protein. Yang biasa saya sebut itu malnutrisi. Jadi malnutrisi itu bisa terlalu rendah, bisa terlalu tinggi. Kalau tinggi biasanya di protein, tapi kalau rendah itu biasanya di kalsium. Tuh. Terus diserang tungau sama kutu. Kalau kutu itu biasanya di antara lapisan di luar kulit ya.
Ya, dia di bulu biasanya seperti itu. Kalau tungau itu dia bisa masuk ke batang bulu. Itu tungau. Ya. Nah, apakah itu sudah pernah dilakukan? Apakah itu sudah pernah ditindaklanjuti? Nah, sekarang kasus kutu, gitu ya, kasus kutu. Kutu ini kok bisa ada, tungau ini kok bisa ada. Penyebabnya satu, jorok, gitu ya. Jadi kalau jorok pasti seperti itu. Oke ya. Jadi Asensio, ini kasus seperti Anda ini tidak normal ya, karena dimulai dari trotol. Bisa saja trotolan yang sampean ambil ini dari peternak yang di situ burungnya sudah terinfeksi ya, seperti mana kutu atau tungau. Kalau kutu mungkin menyerang trotolan jarang ya, tungau yang jelas. Biasanya itu akan berulang. Jadi indukan yang pernah terinfeksi tungau itu nanti tular ke anaknya. Begitu juga seterusnya, anak-anak dari hasil indukan itu pasti akan nyabul juga. Gitu ya. Nah, kalau dia itu memang karena sifat ya, sifat yang apa ya? Saya rasa makhluk hidup itu tidak mungkin lah ya menyakiti dirinya sendiri. Itu untuk makhluk hidup yang normal. Berarti apa? Kalau burung kok dia itu mau menyakiti dirinya sendiri, bisa dikatakan itu tidak normal. Kalau orang tidak normal itu namanya gila. Kalau orang oke lah, lanjut ya. Nanti Asensio nanti disimak lagi video-video saya tentang penyebab-penyebab lain dari burung cabut bulu itu selain kekurangan kalsium atau terlalu tingginya protein. Itu nanti disimak lagi. Oke ya, lanjut. Ini dari Hastin KA, Cilacap Badir, terima kasih. Jabrik Murai Batu 212. Ini ilmu yang saya tunggu. F3 ku cabul gara-gara dikasih Superfit merah. Oke, nanti dirubah pakannya. Kemungkinan ini kan karena protein ya, itu tadi saya sebutkan. Burung cabul itu biasanya ya, kalau untuk ukuran nutrisi loh teman-teman ya, karena banyak sebenarnya penyebabnya banyak. Tapi kalau kita bicara tentang nutrisi, itu ada namanya malnutrisi. Nah, malnutrisi itu apa? Bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah. Ya, kalau kita bicara yang tinggi, biasanya burung yang cabul disebabkan karena terlalu tinggi mendapatkan atau mengkonsumsi protein. Itu biasanya juga dia nyampul. Ya, terus kalau dia itu kekurangan, biasanya kekurangannya di kalsium. Artinya apa? Jadi kalau kita bahas ini, kalau tahu nih, berarti kita rumus. Oh, saya udah pakai pakannya ini nggak tinggi protein, tetapi burung saya kok bisa cabul, ya? Padahal tidak pakai tinggi protein. Oh, berarti kekurangannya kalsium. Nah, kalau pakai pakan yang tinggi protein, oh berarti burung saya cabul karena protein. Berarti kita rubah aja pakannya. Tuh, Om Jabrik ya, nanti coba aja dirubah, pakannya dirubah dengan standar protein, ya, terserah mereknya apa. Terus nanti juga sampean bisa berikan mineral itu juga ke burung sampean. Oke, lanjut. Faisal Galaxy, terima kasih hadirnya. Denny Sukoyo juga, ini pertama kali ya yang komen, Denny Sukoyo. Oke teman-teman, jadi untuk menyimpulkan ini semua ya, gini, saya menemukan mineral ini tidak sehari dua hari. Ya, tentu saja saya tahu karena saya uji coba juga ya, karena saya senang mencoba-coba ya. Saya senang bereksperimen. Dengan adanya saya menemukan minyak ikan kok bermanfaat untuk burung. Mungkin orang awal-awalnya saya mengatakan minyak ikan itu bagus, banyak orang yang mengatakan ya, berstatement bahwa oh minyak ikan tidak bagus begini begitu. Toh nyatanya minyak ikan juga ini sekarang banyak juga YouTube yang mengatakan tentang minyak ikan. Ternyata minyak ikan itu bagus. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara tentang kalsium ya, saya membahas kalsium tuh dari awal-awal pun sudah saya bahas. Ya dulunya orang mengabaikan, ribet mas, maksa kasih kalsium dan sebagainya begini. Toh nyatanya juga akhirnya banyak juga YouTube yang membahas tentang kalsium.
Saya membahas B kompleks ya, manfaat B kompleks untuk burung. Iya begitu juga netizennya ya. Wah begini begitu, obat beginilah. Saya suka alamin lah begitu. Ternyatanya juga banyak yang membahas tentang B kompleks. Ya itulah ya. Gini teman-teman, untuk mengatakan sesuatu yang baik gitu ya, itu tidak semudah. Kadang-kadang itu memang tidak mudah gitu ya. Jadi apa-apa yang pernah saya coba, saya menemukan seperti mana mineral ini sendiri ini kan ya runtutan dari kalsium ya. Maka karena kita ini sebagai manusia, kita punya pikiran, kita punya akal. Oh, kalsium itu udah jelas bagus, itu yang dibutuhkan burung juga. Nah, karena sekarang itu ada yang lebih efektif menurut saya, yang lebih praktis kita berikan juga, ya kenapa enggak gitu ya. Toh nyatanya itu juga bukan suplemen yang dibuat sehari dua hari. Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang merek itu atau produk itu gitu ya, itu udah dipakai tahunan oleh petani-petani ayam. Yang sebenarnya produk itu juga diciptakan untuk mencukupi kebutuhan kalsium untuk ayam, khususnya untuk ayam petelur dan anak ayam gitu ya. Kalau anak ayam untuk supaya dia tumbuh dengan bagus, kalau di ayam dewasa untuk telur. Supaya apa? Kalau tidak diberikan mineral itu rata-rata, saya kan sharing juga dengan petani. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Kadang-kadang teman-teman tuh tidak repot ya, malas repot lihat video, tapi komennya sudah seolah-olah paling tahu. Saya ini cari sesuatu itu pasti ya, tidak nanggung teman-teman. Bukan hanya di burung saya coba gitu ya. Saya harus tanya dengan orang-orang yang kompeten. Salah satunya seperti mana petani-petani ayam. Begitu juga konsulat nutrisi ayam. Bagaimana sih tentang mineral ini tadi? Ya semua mengatakan bahwa itu memang dibutuhkan. Gitu loh ya. Nah, kebetulan di burung sendiri itu kan seperti mana ayam petelur. Tidak menginjak tanah gitu loh. Jadi logikanya ada juga teman-teman ya. Kalau burung yang dipelihara dalam sangkar pasti untuk urusan mineral ya, kalsium itu mungkin dia agak sulit untuk mendapatkannya. Bukan berarti tidak dapat. Karena sebenarnya di pakan-pakan itu juga sudah ada. Hanya saja kalau kita bicara tentang makhluk hidup itu punya sistem metabolis. Gitu ya. Seperti mana yang ada di kemasan produk itu loh teman-teman ya. Menurut informasi nutrisi AKG 2150, mungkin Anda lebih tinggi, ada lebih rendah kebutuhannya. Nah, berarti artinya apa? Manusia pun tidak sama gitu loh kebutuhannya itu tadi. Kalau di burung juga seperti itu. Nah, sebenarnya pengertiannya kalau dibilang persentase, kemungkinan memang banyak kurangnya. Kurang di urusan kalsium. Hanya saja itu berdampak atau tidak. Nah, burung-burung yang bermasalah cabul itu, ya itulah salah satunya yang berdampak karena dia kekurangan nutrisi kalsium. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.